Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan, penuh dengan kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan, penuh dengan kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di Renungan Tengah Minggu Assembly Church. Apa kabar semuanya? Mari sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan malam hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang aktivitas kami hari ini Tuhan. Kami tetap Tuhan dalam perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Sehingga Tuhan malam hari ini kami mau
kembali datang kepadamu Tuhan, meski Tuhan di dalam keadaan tempat yang berbeda-beda. Kami mau menyatukan hati kami mau menerima Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mengubahkan hati kami, yang membaharui budi kami Tuhan, sehingga Tuhan paradigma yang salah Tuhan boleh dibenarkan, respon-respon yang salah Tuhan boleh dituntun kembali ya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh terus Tuhan mendapatkan perkenanan-Mu ya Bapa. Kami boleh mengerti rencana-rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, pimpin kami, bentuk kami ya Tuhan, agar kami semakin hari Tuhan semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan beberapa menit ke depan ya Tuhan, untuk Kau terangi kami semua Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan suara-Mu Tuhan, kami mau mendengar, mentaati apa yang Kau mau Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu melanjutkan seri tema daripada Assembly Church selama bulan Mei, yaitu Allah yang membuka pintu. Ada sebuah perumpamaan di mana kandang domba yang dimasuki oleh seorang tidak melalui pintu, melainkan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Seorang asing yang masuk tidak melalui pintu akan mengejutkan para domba, membuat panik dan ketakutan, dan memaksa domba itu keluar mengikutinya. Dari perumpamaan ini ada 3 peran atau tokoh. Yang pertama, pintu, domba, dan pencuri. Pintu adalah sebuah pembatas untuk masuk dan keluar. Domba adalah suatu hewan yang memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan domba adalah penurut, jinak, dan peka terhadap pernyataan kasih. Tetapi kelemahannya adalah makhluk yang tidak dapat membela dirinya, mudah hilang dan tersesat. Makanya perlu gembala untuk menjagai para domba. Pencuri mengambil dan memaksa yang bukan miliknya. Pintu berbicara tentang Yesus Kristus. Domba adalah kita, umat pilihannya Allah. Dan pencuri adalah si jahat. Melalui perumpamaan di atas yang saya ambil dari Yohanes 10 ayat 1-5, jika domba berbicara tentang kita adalah umat pilihannya Allah, yaitu saya dan saudara, maka sepatutnya lah kita menyadari bahwa kita memiliki kelemahan, kita perlu gembala yang menjaga. Dan jadilah penurut dan peka terhadap suara gembala agung kita. Yang saya mau tekankan lebih jauh adalah mengenai pintu. Maka renungan tengah minggu malam hari ini saya beri judul 3 pintu masuk. Yohanes 10 ayat 7 katakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jika Yesus adalah pintu kebenaran, maka kita perlu masuk. Ada 3 pintu masuk yang malam hari ini kita mau sama-sama belajar
Yang pertama adalah pintu keselamatan. Mari kita lihat di Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saya percaya setiap kita, setiap jemaat di Assembly Church sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita sekali dan untuk selamanya. Jagalah agar iman percaya kita tetap teguh atau tidak goyah. Bagi saudara-saudara yang menyaksikan renungan tengah minggu pada malam hari ini dan belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, kami keluarga daripada Assembly Church mau berdoa bagi saudara. Dan apabila saudara belum bergereja, kami mau mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Saudara dapat menerima informasi lebih lanjut melalui website kami. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu berarti Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya menuju kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya akan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi pintu yang pertama adalah pintu keselamatan. Kita perlu masuk di pintu itu karena hanya di dalam Yesus Kristuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Setelah kita masuk ke pintu yang pertama, pintu keselamatan, kita perlu masuk ke pintu berikutnya. Yang kedua adalah pintu penyediaan. Mari kita baca di Yohanes 10 di ayat 9, di bagian terakhir juga disinggungkan sedikit bahwa Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itu berarti terpelihara, itu berarti ada penyediaan. Mari kita lanjut di ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Perlu Bapak, Ibu, dan Saudara ketahui, Yesus adalah pintu kepada kita. Yesus adalah gembala yang baik, bukan gembala upahan. Gembala yang baik yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang jika ada mara bahaya, dia tidak lari meninggalkan kita, tapi ia menjagai dan menghalaukan segala mara bahaya itu. Beda dengan gembala upahan. Jika ada sesuatu binatang buas menyerang domba, dia akan ikut lari. Dia tidak melindungi domba-domba itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu artinya kita masuk ke pintu kedua, ke pintu penyediaan. Dan kita undang Yesus masuk dan menjadi pusat dalam kehidupan kita, maka kita akan beroleh hidup yang kekelimpahan. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu, selain hidup, beroleh hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan karena penyediaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, Dia juga adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Yehovah Nisi, Panji keselamatan, Yehovah Shalom, Allah sang damai. Itulah penyediaan-penyediaan
yang Tuhan berikan buat setiap kita. Maka daripada itu kita perlu membangun hubungan dengan Yesus melalui doa, firman, ibadah, jam-jam pribadi yang kita bangun seperti saat teduh, agar kita terus melekat, mengenal lebih dalam akan karakter-karakter ilahi Allah, supaya kita makin bertumbuh, dewasa, dan menjadi seperti pribadi Yesus. Pertanyaannya, jika kita di dalam keadaan sakit, atau kita dalam keadaan kekurangan, atau kita dalam keadaan memiliki masalah, dan kita tidak mengalami yang namanya Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan atau Allah yang mencukupi, apakah kita akan meninggalkan Tuhan dalam keadaan seperti itu? Ingat Bapak Ibu, Tante Ana sudah membagikan di khotbah hari Minggu bahwa problem kita di dunia adalah sementara. Jika kita tidak mengalami kesembuhan atau mengalami kecukupan, disitulah iman percaya kita teruji. Dan Allah ialah Alfa dan Omega. Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia menyediakan, Dia merancangkan hal-hal yang baik, masa depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kita, itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita tetap setia, tidak meninggalkan atau menyangkal namanya. Percayalah bahwa Allah menyertai. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita tidak merasakan, dan sekalipun suatu keadaan itu tidak berubah, mari terus ada di dalam pintu penyediaan. Disitulah proses pertumbuhan kita sedang terjadi. Dan pintu yang ketiga, pintu berikutnya adalah pintu kemenangan. Pintu ini agak melompat dari Yohanes 10. Saya mau mengajak kita buka di Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di bawah kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, pintu ketiga adalah pintu kemenangan. Seperti yang Pastor John pernah sampaikan di Jumat Agung dan Paskah mengenai the final destiny setiap orang percaya adalah the New Jerusalem atau Yerusalem baru. Dan di pintu ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu merebutnya melalui peperangan. Di Wahyu yang tadi kita baca katakan
meskipun kekuatanmu itu tidak seberapa, tetaplah menantikan Allah, menuruti firman-Nya, artinya taat, dan tidak menyangkal namanya. Untuk pintu yang ketiga ini, kita perlu peperangan untuk merebut kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Seperti contoh yang Tante Ana berikan di khotbah hari Minggu mengenai Daud di Ziklag. Daud saat itu terjepit, tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memperlengkapi kita untuk kita cakap berperang. Jadi jangan takut. Kita perlu seperti kembali di pintu sebelumnya, kita perlu turut dan peka terhadap Tuhan. Tapi kita perlu galak dan tegas terhadap si jahat. Jangan biarkan si jahat mempengaruhi kita. Kita perlu memeranginya. Di satu sisi kita menjadi domba itu makhluk penurut, tapi kita jangan mau menuruti si jahat. Kita perlu taat kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan. Taati setiap firman Tuhan, itulah yang akan menjadi senjata dalam peperangan kita. Kita perlu tidak turut kepada si jahat. Kita perlu tegas, kita perlu galak kepada si jahat. Untuk mengalami kemenangan-kemenangan hidup, kita perlu memeranginya. Jadi jangan biarkan hidup kita dikalahkan, karena kita sudah diberi kemenangan. Mari kita rebut bersama-sama. Saya percaya Tuhan pasti akan memperlengkapi setiap kita. Asal kita mau seperti Daud, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Daud terus bertanya kepada Tuhan, apakah ini harus atau apakah ini tidak? Kita perlu bangun kehidupan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, saya maupun Bapak Ibu Saudara, supaya kita berkemenangan. Kita sudah tahu atau kita sudah diarahkan bahwa the final destiny setiap orang percaya adalah Yerusalem baru. Mari kita mau sama-sama menuju ke sana, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, Tuhan akan beserta kita sampai kepada kesudahannya. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Akhir kata Bapak Ibu, jika kita berada di pintu keselamatan, masuklah ke pintu berikutnya, yaitu pintu penyediaan, yang merupakan proses pengenalan dan pendewasaan kita akan Allah. Akhirnya setiap daripada kita masuk ke pintu kemenangan, karena kita sudah ditentukan lebih dari pemenang. Untuk pintu ketiga ini atau pintu kemenangan ini, kita perlu berjaga-jaga dan waspada. Namun jangan takut, Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Dia yang akan memperlengkapi kita untuk kita cakap dalam berperang. Mari kita lihat kembali di Wahyu 3 ayat 7b sebagai penutup. Dialah pemegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Demikianlah renungan tengah minggu malam hari ini. Biarlah kita boleh masuk ke 3 pintu ini. Jangan biarkan kita berada di depan pintu, tapi kita mau masuk. Karena jika kita bersama-sama dengan pemegang kunci kehidupan kita, jika ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan jika ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita akan beroleh kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih telah menyaksikan renungan tengah minggu malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidup.
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan, penuh dengan kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu penuh penyesalan dosa. Penuh penyesalan dosa.